Tapi bayangin aja, seorang sadis ketemu seorang masokis, klop nggak? Lah ya klop lah. Dalam hal ini, apakah ini penyimpangan? Tetap ya, sadis dan masokis itu disebut penyimpangan karena dia menyakiti fisik. Fisiknya itu sakit. Kenapa? Disakiti. Apakah LGBT bermasalah? Gini loh ya. Coba dibedakan antara orientasi seksual dan aktivitas seksual. Kalau apakah ada obat untuk orang yang mengalami kelainan seksual itu ya, mengganggu orang lain, menyakiti diri sendiri? Ya serahkan ke ahlinya, nanti yang menentukan itu adalah Sobat Sehat, apakah kalian pernah mendengar tentang sadomasokis, pedofilia, dan eksibisionisme? Nah, kali ini tema yang akan kita bahas sangat menarik loh, penyimpangan seksual. Wah, siapa yang tahu apa aja sih penyimpangan seksual itu? Dan apakah kelainan ini bisa disembuhkan? Wah, penasaran kan? Langsung aja yuk kita tanya Dr. Yu Hasan. Check this out! Halo, dengan saya Ryu Hasan lagi di sini, tetap ditemani oleh sahabat saya sejak kecil, Hani. Tetap di Inside Our Brain. Kali ini ya saya itu ditanya-tanya soal sebetulnya nggak penting gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ayo saya mau jawab pertanyaannya. Ayo, apa pertanyaannya tuh? Penyimpangan seksual. Gini ya, kita berbicara tentang seksual. Aktivitas seksual manusia itu hampir selalu tidak ada hubungannya dengan reproduksi. Ya, bahwa aktivitas seksual manusia itu seringkali menggunakan alat-alat reproduksinya, itu adalah satu hal. Tetapi aktivitas seksual itu manusia ini lebih banyak bukan ditujukan untuk bereproduksi. Manusia itu melakukan aktivitas seksual 1000 kali. Mungkin yang kepinginannya cuma satu, yang 999 gimana caranya nggak jadi anak gitu ya. Jadi artinya aktivitas seksual pada manusia itu bukan urusan reproduksi, tapi urusan rekreasi. Ya. Nah, yang disebut penyimpangan seksual gitu ya. Penyimpangan seksual dalam dunia kesehatan itu adalah aktivitas seksual yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang itu atau pada diri orang lain. Ya, itu menimbulkan gangguan kesehatan. Itu yang namanya penyimpangan atau gangguan seksual. Yang namanya eksibisionisme gitu ya. Eksibisionisme itu apa sih? Eksibisionisme itu dia memamerkan alat kelaminnya gitu ya. Kepada apa? Kepada khalayak rame gitu ya. Loh, apa ini tidak sehat? Loh ya tidak sehat lah, secara kesehatan masyarakat itu tidak sehat. Banyak orang yang mengganggu itu. Mengganggu orang lain itu. Aktivitas seksualnya itu mengganggu orang lain gitu. Misalnya di kereta api menunjukkan, loh ya kan, orang jadi jijik, orang jadi perilakunya ini mengganggu orang lain gitu loh ya. Perilakunya itu mengganggu orang lain. Ini yang disebut penyimpangan atau kelainan seksual. Dia mengganggu orang lain dengan aktivitas seksualnya. Kalau dia sendirian, entah jungkir balik apa di tempat tidur atau di tempat tertutup, nggak ganggu orang. Dalam hal ini yang disebutkan ini tidak sehat adalah tidak sehat karena dia mengganggu orang lain, mengganggu komunitas, mengganggu populasinya. Eksibisionis. Masokis itu, yang disebut masokisme itu dia itu senang disiksa gitu ya. Jadi dia disiksa. Kalau nggak disiksa dia nggak bisa orgasme.
Nah, lawannya dari masokis itu sadis. Gitu. Dia mukulin orang, mukulin pasangan seksualnya. Kalau dia nggak mukul, dia nggak bisa orgasme. Jadi dia mendapatkan kepuasan dengan memukul. Gitu. Apakah ini disebut penyimpangan? Ya, apakah ini disebut penyimpangan? Iya, kalau pasangan seksualnya tersiksa, ya, gitu. Tapi bayangin aja, seorang sadis ketemu seorang masokis, klop nggak? Lah ya klop lah. Dalam hal ini apakah ini penyimpangan? Tetap ya, sadis dan masokis itu disebut penyimpangan karena dia menyakiti fisik. Fisiknya itu sakit. Kenapa? Disakiti. Kenapa tetap dianggap penyimpangan? Karena menyakiti fisik di sini itu mempunyai potensi merusak tubuh, gitu ya. Dipecut ya, bayangin aja tubuh dicambuk gitu. Itu kan bisa luka gitu ya. Dan karena luka dia membuat kesakitan. Karena ada kesakitan namanya tidak sehat. Ini adalah aktivitas seksual yang tidak sehat. Sadis, masokis. Nah, kalau fetisem itu kan dia tidak melukai siapa-siapa itu, ya, gitu. Dia itu kan tidak melukai siapa-siapa, ya. Kalau menyakiti itu kan beda, gitu. Lah menyakiti diri sendiri itu, lah kalau menyakiti diri sendiri itu ya namanya kelainan juga, ya. Menyakiti diri sendiri, membuat dirinya luka, itu. Tidak merugikan orang lain, tapi kan menimbulkan sakit, tubuhnya luka, sobek, gitu ya. Itu perbedaan dan kesamaannya. Yang disebut pedofilia itu adalah orang dewasa yang tertarik secara seksual kepada anak-anak. Itu disebut pedofilia. Ya, apakah pedofilia itu menjadi isu kesehatan? Ya, beda zaman, beda lagi urusannya itu. Ya, gitu. Tapi berpegang pada bahwa anak-anak itu belum bisa memutuskan gitu. Itu yang dianggap oleh ahli-ahli kesehatan zaman sekarang, bahwa anak-anak itu belum bisa memutuskan hal-hal yang rasional sehat tentang aktivitas seksual, sehingga misalnya ada orang umur 50 atau 40 melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak umur 6 tahun, itu dianggap tidak sehat. Nah, zaman sekarang ini ya, dunia kedokteran sekarang itu, pedofilia itu dianggap sebagai hal yang tidak sehat. Mengenai aktivitas yang namanya tidak sehat itu memang berbeda. Ya, sebelum tahun 74, homoseksual itu dianggap penyakit oleh dunia kedokteran. Ya. Setelah kedokteran itu makin paham, akhirnya tahun 74 dalam DSM-3 atau dalam di Indonesia itu PPDGJ 2 itu sudah jelas dalam dunia kedokteran homoseksual itu bukan penyakit, kecuali orang-orang yang homoseksual tapi merasa tidak nyaman dengan homoseksualnya. Nah, yang diobati bukan homoseksualnya, tapi perasaan tidak nyamannya. Gitu. Ya. Saya sebagai dokter, yang namanya LGBT, kalau saya sebagai dokter berpendapat LGBT itu ya sesuai dengan keilmuan kedokteran sekarang. Ya, kedokteran sekarang. Kedokteran sekarang kalau misalkan dunia kesehatan mental gitu, ada buku panduannya namanya DSM, itu kalau di dunia itu DSM ya. Nah, kalau di Indonesia itu namanya PPDGJ itu ya. PPDGJ. Sejak PPDGJ 2 itu ya. Ini bukan pendapat pribadi, ini pendapat dokter gitu ya. Bahwa yang namanya LGBT, L-nya itu adalah lesbian. Terus kemudian G namanya gay. B adalah biseksual, yang namanya T adalah transgender. 1, 2, 3 ini bukan penyakit. Bukan penyakit. Orang lesbi yang namanya gay atau biseksual itu bukan penyakit. Kecuali gitu ya.
kecuali dia tidak nyaman dengan orientasi seksualnya ini, gitu ya. Nah, kalau sudah dia tidak nyaman, yang diobati bukan mengubah orientasi seksualnya, tetapi mengobati rasa tidak nyamannya, gitu. LGB itu bukan penyakit. Yang disebut T, transgender. Nah, ini adalah masalah. Transgender itu adalah orang yang merasa identitasnya itu salah, gitu ya. Dia laki-laki tapi dia merasa perempuan. Tapi ada yang orang perempuan merasa laki-laki. Ini namanya transgender, gitu. Dia merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya. Itu yang namanya transgender. Nah, transgender itu yang dihilangi adalah perasaan tidak nyamannya. Nah, kalau sudah dengan konseling dan macam-macam dia tetap tidak nyaman, salah satu jalan keluarnya adalah operasi transseksual. Jadi operasi transseksual itu adalah salah satu cara untuk mengatasi yang namanya perasaan tidak nyaman karena transgender tadi. Jadi LGB itu secara kedokteran bukan penyakit kecuali yang bersangkutan merasa tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Itu pendapat dokter modern. Karena dokter modern ya rujukannya ya ilmu kedokteran modern. Kalau yang ilmu kedokteran yang lain ya nggak apa-apa, tapi bukan kedokteran modern ya. Yang pertama ya, kelainan seksual tadi itu ada yang menyakiti atau mengganggu orang lain, ada yang menyakiti diri sendiri, ada gitu ya itu. Nah, yang mengganggu orang lain gitu ya, supaya orang itu tidak mengganggu orang lain, langkah-langkah apa mengobati atau mencegah bahkan meminimalkan itu. Ia meningkatkan empati anggota masyarakat. Orang yang empati dia akan cenderung tidak mau mengganggu orang lain gitu ya. Jadi yang meningkatkan empati itu jadi masyarakat yang empati itu ya, yang empatinya tinggi itu kejadian-kejadian gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas seksual orang lain itu sangat rendah gitu. Karena dia tahu kapan dia itu melakukan aktivitas yang merugikan atau mengganggu masyarakat atau enggak, itu dia udah paham gitu. Tapi kalau yang terus kemudian dia itu menyakiti diri sendiri itu ya, ada aktivitas seksual itu sampai melukai diri gitu ya. Nah yang begini ya cepet-cepet aja dibawa ke psikolog atau psikiater ya. Kalau apakah ada obat untuk orang yang mengalami kelainan seksual itu ya, mengganggu orang lain, menyakiti diri sendiri? Ya serahkan ke ahlinya, nanti yang menentukan itu adalah psikiaternya. Perlu ndak ini diobati, apa hanya perlu dengan konseling gitu ya. Apakah LGBT bermasalah? Gini loh ya, coba dibedakan antara orientasi seksual dan aktivitas seksual. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Orientasi seksual tidak pernah menimbulkan masalah. Ya, yang bisa berpotensi masalah adalah aktivitas seksual. Entah itu heteroseksual, entah itu homoseksual, aktivitas seksual berpotensi menimbulkan masalah. Aktivitas. Yang namanya orientasi seksual tidak pernah menimbulkan masalah. Loh, dia nggak ngapa-ngapain kok, tidak melakukan aktivitas, apanya yang bermasalah gitu ya. Jadi apakah LGBT itu bermasalah? Lesbi, terus kemudian gay, terus kemudian biseksual gitu. Ini kan orientasi seksual. Nah, kalau kita mengacu tadi bahwa orientasi seksual itu tidak menimbulkan masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan aktivitas seksual, dia berpotensi menimbulkan masalah. Tuh, jadi apakah LGBT bermasalah? Seperti tadi, LGB-nya itu tidak bermasalah karena ini adalah orientasi seksual. Transgender tadi itu adalah orang yang merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya. Ada rasa tidak nyamannya. Jadi T itu bermasalah. Perlu diterapi supaya dia rasa tidak nyamannya itu hilang. Oke?
Jadi yang namanya penyimpangan seksual atau kelainan seksual itu adalah tindakan-tindakan atau aktivitas seksual yang membahayakan diri sendiri, melukai diri sendiri, melukai orang lain, atau membuat orang lain tidak nyaman. Aktivitasnya dilihat orang lain dan orang lain tidak nyaman. Itu yang disebut kelainan macam-macam lah, sebutnya ada voyeurism lah, ada yang namanya tadi itu eksibisionis, itu sadomasokis, itu macam-macam. Tapi itu cirinya adalah melukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri, melukai orang lain, atau membuat orang lain tidak nyaman. Itu yang disebut kelainan seksual. Nah, orientasi seksual itu berbeda dengan aktivitas seksual. Dalam ilmu kedokteran modern sekarang ini, orientasi seksual itu tidak dianggap sebagai masalah atau sebagai penyakit, kecuali orang yang tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Nah, pada orang yang tidak nyaman dengan orientasi seksualnya, entah itu heteroseksual, entah itu homoseksual, kalau dia tidak nyaman dengan orientasi seksualnya, yang dihilangkan rasa tidak nyamannya, bukan mengubah orientasi seksualnya. Gitu ya? Itu saja. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.